Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita masih melanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 26 dan 27, di mana pada paragraf ini adalah diberikan judul oleh Syekh Wahbah As-Suhaili, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya, pengaturannya terhadap makhluk, dan segala sesuatu dipasrahkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat yang mulia, yang agung ini adalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, wahai Tuhan kami, Malikal Mulki, yaitu zat pemilik kekuasaan, segala kekuasaan, baik itu mencakup tentang kenabian, kerasulan, tentang kerajaan dan lain sebagainya, adalah semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki adalah Allah saja. Tu'til mulka, engkaulah ya Allah yang memberikan kekuasaan man tasya, kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkaulah ya Allah zat satu-satunya yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkaulah ya Allah satu-satunya zat yang memberikan kemuliaan, memberikan izzah, memberikan kehormatan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkaulah juga yang memberikan kehinaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan. Sudah kita jelaskan di sini, bukan hanya biyadikal khair, tapi juga asyar masuk di sini, tetapi sebagai adab kita pada Allah, bahwasanya kebaikan saja yang kita nisbatkan kepada Allah. Biyadikal khair, segala kebajikan, kebaikan di tanganmu, baik itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Tulijul laila fin nahar, engkaulah ya Allah yang memasukkan malam pada siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkaulah yang memasukkan siang pada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkaulah ya Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkaulah yang mengeluarkan dari yang mati, engkaulah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkaulah Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang kau kehendaki tanpa perhitungan, tanpa batasan. Inilah dua ayat yang mulia, yang sebagian arti kosakata, kemudian dari sisi sastra dan juga penjelasannya sebagian sudah kita sampaikan. Ini kelanjutan dari tafsir wal bayan, atau penjelasannya adalah bahwa sebagian pakar menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah
bahwa sesuatu yang hidup tumbuh dan berkembang dengan memakan sesuatu yang mati. Seorang anak tumbuh menjadi besar dengan mengkonsumsi susu dan yang lainnya, dan makanan merupakan barang yang mati. Kita bisa bertahan hidup dengan meminum, mengkonsumsi segala makanan minuman. Makanan minuman itu adalah barang yang mati, dan kita bisa bertahan menjadi orang yang tumbuh, yang hidup. Adapun mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah seperti berbagai bentuk cairan, seperti susu. Cairan-cairan tersebut merupakan benda mati, seperti juga daging, hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan. Berbeda dengan cairan sperma, karena cairan sperma mengandung benih sperma yang hidup. Begitulah sesuatu yang hidup tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang mati, dan sesuatu yang mati dikeluarkan dari sesuatu yang hidup. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa Allah menghidupkan ya, dari yang mati menjadi hidup ya, manusia yang sebelumnya belum ada, dari setetes air hina akhirnya menjadi hidup, bernyawa dan seterusnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan bisa menjadi hidup yang sebelumnya dari biji-bijian yang mati. Kemudian juga bisa bermakna orang-orang kafir yang sebelumnya adalah mati secara hatinya, tidak mendapatkan hidayah, kemudian beriman, masuk Islam, mendapatkan hidayah, hatinya menjadi tumbuh. Nah, kemudian kebalikannya, Allah yang mematikan dari yang hidup adalah yang sebelumnya misalnya telur ya, yang mati itu dihasilkan dari ayam yang hidup. Kemudian juga maknawinya adalah ada sebagian dari orang yang sebelumnya mukmin akhirnya menjadi murtad, keluar. Yang sebelumnya hatinya hidup akhirnya menjadi mati. Engkaulah Allah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Maksudnya Engkau memberi harta kekayaan dan rezeki kepada siapa saja yang Engkau kehendaki tanpa hitungan dan tanpa batas, tanpa harus bersusah payah dan merasa lelah untuk mencarinya. Nanti lebih jelas akan kita sampaikan tentang konsep rezeki ya, supaya kita tidak salah faham dalam hal ini. Milikmulah ya Allah seluruh gudang-gudang langit dan bumi, dan Engkau menyempitkan rezeki kepada yang lain sesuai dengan hikmah dan kehendak-Mu semata. Ayat bighairi hisab maksudnya adalah tanpa membuatnya sempit, seperti perkataan kita si fulan memberi tanpa hisab, maksudnya seolah-olah ia tidak menghitung dan memperkirakan apa yang ia berikan. Tidak ada batasannya, tidak ada perhitungan sama sekali. Engkaulah yang berkuasa untuk mencopot kekuasaan atau kerajaan dari bangsa non-Arab, dan Engkau pindahkan ke bangsa Arab yang sebelumnya kekuasaan pada Romawi dan Persia, akhirnya berpindah kepada kaum muslimin yang ada di Arab, dan mencopot jabatan kenabian dari Bani Israel. Engkau pindahkan ke bangsa Arab yang sebelumnya para nabi dan rasul banyak dari Bani Israel, dan ternyata nabi akhir zaman adalah dari Arab yang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum, fikul hayah awil ahkam. Ayat-ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah Ta'ala adalah zat pemilik otoritas mutlak kekuasaan yang menyeluruh dan pemilik kehendak yang tertinggi. Di dalam genggamannya lah seluruh kebaikan dan keburukan. Maksudnya di dalam penciptaan dan takdir, bukan amal perbuatan yang diusahakan. Kebaikan seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, sedangkan keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Ini sudah kita kupas, sudah kita bahas ya,
ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu berupa keburukan maka dari dirimu. Karena teledor, karena tidak berhati-hati sehingga kecelakaan, karena tidak waspada, tidak menjaga istirahatnya sehingga sakit dan lain-lainnya. Akan tetapi dinisbatkan kepada si pelaku karena menjaga etika dan sopan santun terhadap Allah Ta'ala. Semuanya tetap kembalinya adalah kepada takdir Allah. Tapi kalau keburukan maka ada sebab-sebab manusiawi yang dinisbatkan kepada manusia yang tidak hati-hati. Ayat ini juga menegaskan bahwa jabatan kenabian, kekuasaan, dan rizki semuanya berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah. Allah Ta'ala bebas memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Hikmah yang agung dan hujjah yang sempurna, bahwa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam merupakan dalil yang menunjukkan bahwa bumi adalah bulat dan berputar. Dari dulu para ulama berbeda pendapat, yang mana sebenarnya perbedaan ini tidak berdampak ya kepada keimanan kita. Apakah bumi ini bulat ataukah bumi ini datar? Dari dulu sampai berikutnya para ulama berbeda pendapat, masing-masing ada dalilnya, ada hujahnya. Yang mana sekali lagi kita tetap meyakini walaupun bulat, walaupun datar, semuanya bumi ini adalah ciptaan Allah Ta'ala ya. Itu perdebatan yang tidak membuat hasil ya, tidak produktif lah ya. Jadi itu tidak perlu diperpanjang ya. Semuanya adalah kita yakini Allah Ta'ala yang menciptakannya. Karena datangnya waktu siang dan malam secara silih berganti dan keterpautan pendek panjangnya waktu antara malam dan siang sesuai dengan musim dan lokasi geografis yang memberikan isyarat akan bentuk bumi yang bulat dan berputar. Misalnya sebagai bukti dalilnya kita berdiri di pantai, kemudian di ujung sana ada titik yang lama-kelamaan titik ini semakin tinggi, semakin dekat, semakin tinggi. Ternyata itu adalah layar kapal, kemudian bentuknya semakin besar, semakin mendekat. Nah, berarti ketika sebelumnya di Cakrawala itu tidak nampak, akhirnya semakin dekat, semakin kelihatan. Ini menunjukkan bumi ini bulat ya. Nah, ini sebagian di antara dasarnya. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, baik yang bersifat materi maupun maknawi atau non materi seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi yang sudah kita sampaikan tadi, orang yang maknawi berarti orang yang mukmin sebelumnya dia kafir, kemudian mendapatkan cahaya iman, hatinya menjadi hidup. Kemudian kebalikannya, orang yang sebelumnya mukmin menjadi kafir, hatinya sebelumnya hidup menjadi kafir. Dan inilah hal yang harus kita waspadai, bahwa hidayah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini nikmat yang terbesar, yang wajib untuk kita syukuri, kita rawat dengan baik. Dan tidak henti-hentinya kita terus berdoa di surah Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Itu bukan berarti kita belum dapat hidayah, tetap kita dapat hidayah, namun hendaknya hidayah terus dijaga Allah Ta'ala. Karena ada sebagian generasi pendahulu kita yang walaupun mereka dekat dengan masa risalah, tapi karena hidayahnya tidak dirawat, tidak dijaga, akhirnya murtad. Ada seorang mantan raja dari Raja Ghassan ya, yang satu saat membawa tentaranya, kurang lebih 500 orang datang ke Madinah, bertemu dengan Umar bin Khattab dan menyatakan masuk Islam. Maka pada saat itu Umar menerima dengan baik dan berislam dengan baik. Kemudian pada musim haji dia melaksanakan haji, tawaf di sekitar Ka'bah.
ternyata tanpa disengaja jamaah yang ada di belakangnya atau di sampingnya menginjak kain ihramnya dari orang ini ya, seorang raja ini. Nah, rupanya ada sentimen kejahiliaan yang terpendam ya. Emosi spontanitas itu tidak bisa disembunyikan. Dia langsung marah tanpa bisa dikendalikan, maka orang yang menginjak kain ihramnya itu ditempelin, ditampar sama dia. Spontanitas seperti itu. Terus ya, karena ini waktunya tawaf, maka mereka menyelesaikan dan musim haji pun selesai. Nah, selesai musim haji, orang yang ditampar itu mengadukan kepada Umar, Khalifah, saya didolimi oleh seseorang pada saat tawaf. Siapa? Dia orangnya. Dialah tokoh yang mu'allaf yang baru masuk Islam, namanya Jabalah Ibnul Ayham. Nah, dipanggil, diklarifikasi, apakah betul Anda melakukan ini di tempat ini? Katanya betul. Maka hukumannya adalah kisos. Kisos adalah maksudnya hukum balas. Kisos bukan semata-mata hukum mati, bukan. Kisos artinya hukum balas. Kalau kamu menempelin, maka kamu harus ditempelin. Rupanya itu tadi ya, ada gengsi. Dia seorang raja, masuk ditempelin sama rakyat biasa ya. Jadi dia mempertahankan gengsinya. Dia nggak mau, saya nggak mau. Nggak mau dikisos oleh orang yang mazlum tadi. Nah, terus bagaimana? Ya dia berpikir-pikir, dia mencari, minta waktu lah. Dan dia berpikir, dan ternyata ya mungkin syaitan memberikan ilham padanya. Kalau begitu saya kembali saja kepada agama saya, Nasrani. Saya mau murtad saja, karena kok susah seperti ini Islam, katanya begitu ya. Kata Umar, hukuman orang yang murtad ya dihukum bunuh, lebih berat lagi. Bukan hanya kisos ditempelin, tapi kalau kamu murtad, maka hukumannya harus dibunuh. Wah, dia semakin bingung dan minta waktu untuk 1-2 malam berpikir. Nah, ternyata hidayah Allah dicabut ya, dia keluar dari Madinah sampai ke utara, terus sampai ke perbatasan Turki, Istanbul sana, dan murtad ya, kembali ke agama Nasrani, hidup dalam keadaan sengsara dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini contoh ya bahwa hidayah ini sangat mahal. Dia sudah mendapatkan keimanan ya, masuk Islam, ternyata tidak bisa mempertahankan nafsu-nafsu dan sentimen kejahiliaannya, dia masih bawa terus, tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka hukumannya menjadi tragis ya. Cahaya hidayah dicabut Allah Ta'ala. Itulah contoh wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mencabut, mengeluarkan yang mati dari yang sebelumnya hidup. Hatinya yang sebelumnya hidup menjadi mati. Na'udzubillah min dzalik ya. Pemberian nikmat Allah Ta'ala bersifat umum, diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Rizki ditanggung oleh Allah, seberapa banyak rizki yang dia diberikan dan yang tidak dia berikan, semuanya terserah kehendaknya, sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Baik itu orang muslim, orang kafir, semuanya diberikan rizki, tidak ada yang tidak diberikan. Orang yang rajin ke masjid, yang tidak rajin, orang yang rajin ibadah dan tidak, orang kafir atau muslim, itu diberikan semuanya. Allah yang maha tahu masing-masing kapasitas rezekinya dan ada hikmah. Nanti lebih jelas insya Allah kita bahas tentang masalah rezeki ini. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwa asma Allah yang paling agung yang disebut Ismullahil A'dham, yang jika digunakan untuk berdoa, maka doa tersebut dikabulkan, diperkenankan, yaitu terdapat dalam ayat 26 surah Ali Imran ini. Ini sudah kita singgung ya pertemuan sebelumnya, bahwa nama Allah yang agung, Ismullahil A'dham. Jadi nama Allah itu bukan terbatas hanya 99. Asmaul Husna itu tidak terbatas hanya 99. Tetapi ada riwayat dalam beberapa hadis
yang menyebutkan di luar 99 ini ada nama-nama Allah yang agung, yang indah, yang apabila kita berdoa dengan nama ini sebelum kita meminta pada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Di antaranya ini ayat 26 surah Al-Imran. Kemudian juga ada yang mirip dengan surah Al-Ikhlas ya. Satu saat ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi bertanya, siapa tadi yang berdoa seperti ini? Sahabat ini ngajak, saya Rasulullah. Maka demi Allah ya, kalau engkau berdoa seperti itu dan siapapun berdoa mengawali dengan seperti itu, maka doanya akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah seperti itulah ya adab etika kita pada saat berdoa. Kita awali dengan hamdalah, pujian, sholawat. Kita memohon, memuji-muji Allah sesuai dengan namanya. Kita minta rezeki, kita puji dengan Ya Razzaq. Kita minta ilmu, kita puji dengan Ya Alim. Kita minta apapun sesuai dengan nama-nama Allah yang indah itu. Demikianlah kurang lebihnya tafsir Al-Imran 26-27. Mudah-mudahan bisa memahamkan kita, meningkatkan iman kita semuanya, pemahaman kita khususnya tentang masalah rezeki ini. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.